Sabe, berimba kareba komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan calon panitia pemilihan kecamatan menjalani seleksi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Seorang warga aksi bisu berjalan keliling mal di Palu mendukung Palestina. Batik bomba khas Palu kini semakin populer dan pasarannya hingga Amerika. Sebanyak 112 calon anggota panitia pemilihan kecamatan mengikuti tes wawancara di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Senin pagi. Tes wawancara kali ini merupakan tahapan akhir seleksi calon anggota PPK di KPU Kota Palu. Seleksi calon anggota PPK untuk Kota Palu sudah dibuka sejak Selasa, 7 Mei 2024 kemarin. Tahapannya dimulai dari pendaftaran awal, administrasi, CAT, hingga tes wawancara. 112 peserta tersebut adalah peserta terpilih yang lolos seleksi CAT sebelumnya. Awalnya, total peserta yang memasukkan akunnya di Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA berjumlah 340 orang. Namun, hanya 196 peserta yang mengirim berkas persyaratan. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, 182 peserta mengikuti tes CAT. Lainnya pun gugur, hanya menyisakan 112 peserta pada tahapan seleksi wawancara kali ini. Tes wawancara kali ini diuji langsung oleh Komisioner KPU Kota Palu. Mereka akan menjawab satu demi satu pertanyaan seputar peraturan Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggaraan teknis di lapangan sebagai petugas ad hoc. Antusiasme para peserta pun terlihat. Mereka tampak dengan yakin menjawab pertanyaan yang dilontarkan penguji. Persiapan sejauh ini lebih banyak memahami atau membaca terkait PKPU, Komisi Pemilihan Umum, dan juga banyak belajar tentang bagaimana teknis di lapangan sebagai penyelenggara. Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama, menyebut nantinya akan meloloskan sebanyak 2 kali kebutuhan dari 40 anggota PPK. Setelah wawancara, kemudian KPU melakukan penilaian, kemudian pleno menetapkan 5 yang terpilih setiap kecamatan dan 5 yang menjadi PAW nanti. Usai tes wawancara, KPU Kota Palu bakal melakukan penilaian melalui rapat pleno dan memilih 5 anggota serta 5 PAW di setiap kecamatan. Rencananya, anggota terpilih akan dilantik pada tanggal 16 Mei mendatang. Para PPK tersebut disiapkan untuk pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Palu menggelar seleksi panitia pengawas pemilu kecamatan alias Panwascam sekota Palu Senin pagi. Seleksi yang digelar di SMK Negeri 3 Kota Palu tersebut diikuti sebanyak 67 peserta. Mereka adalah peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi administrasi sebelumnya. Di sesi kali ini, para peserta yang terbagi dalam 4 kelas masing-masing menjalani tahapan tes tertulis. Sebanyak 100 soal pilihan ganda dan 10 soal esai dikerjakan dengan waktu 150 menit. Para peserta yang menjalani tes tertulis tersebut juga diawasi oleh pihak Bawaslu Kota Palu. Tes tertulis kali ini menjadi syarat lolos ke tahapan seleksi selanjutnya, yakni wawancara. Adapun tes tertulis dilakukan secara online menggunakan komputer. Ketua Bawaslu Kota Palu, Agus Salim, menyebut pendaftaran Panwascam baru tersebut untuk mengganti beberapa anggota yang tidak lagi memenuhi syarat. Itu ada beberapa hal yang menjadi penilaian, utamanya kinerja, sehingga ya mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi. Dan yang kekosongan inilah yang dilakukan
tes tertulis pada hari ini. Proses seleksi Panwascam sekota Palu sendiri dilaksanakan selama sehari saja. Dari total peserta tersebut, hanya akan meloloskan 2 kali kebutuhan 10 anggota Panwascam di tiap-tiap kecamatan. Mereka akan terbagi di 6 kecamatan, selain Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Tatanga. Adapun rinciannya yakni 2 untuk Kecamatan Palu Selatan, 1 untuk Palu Timur, 2 untuk Mantikulore, 2 untuk Palu Barat, 2 untuk Palu Utara, dan 1 untuk Taweli. Para calon anggota harus terlebih dahulu mengikuti 3 tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Setelah itu, anggota yang dinyatakan lolos akan diangkat melalui sidang pleno. Panwascam juga disiapkan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Tempat pengolahan sampah Bufu Bionga Petobo yang sempat terdampak bencana gempa dan likuifaksi September 2018 silam kembali beroperasi beberapa waktu lalu. Keberadaan TPS ini pun banyak membantu dalam penanganan sampah di Kota Palu. Tempat pengolahan sampah Bufu Bionga Petobo berhasil mengurangi residu atau sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Tidak hanya itu, pengelola tempat pengolahan sampah yang terletak di Kelurahan Petobo ini ikut memberdayakan pekerja padat karya di Kota Palu untuk menjual sampah yang dikumpulkan. Mereka pun mulai menjajaki kerjasama dengan produsen pengolahan sampah. Itu salah satunya residu. Kami bisa menekan di angka 15 ke bawah untuk dibuang ke TPA. Agar ke depan program pemerintah Kota Palu tidak dibebankan ke TPA semua. Habis di TPS 3R masing-masing kelurahan. Ketua TPS Bufu Bionga Petobo, Suharyadi, mengatakan ada sekitar 365 keluarga yang menerima manfaat dengan adanya tempat pengolahan sampah Bufu Bionga Petobo ini. Sejak beroperasi beberapa tahun terakhir, TPS tersebut banyak membantu warga dalam menangani sampah. Apalagi produksi sampah warga Kota Palu cukup tinggi setiap harinya. Sampah dari rumah tangga kemudian dipilah apa saja yang bisa digunakan kembali dan apa saja yang harus dibuang. TPS ini pun telah menjadi bank sampah untuk masyarakat Petobo. Aldi Grit melaporkan dari Palu. Tinggal menghitung hari, para calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Di Sulawesi Tengah sendiri, para jemaah mulai transit di asrama haji pada tanggal 24 Mei mendatang. Saat ini, proses persiapan terus dilakukan, baik para jemaah maupun pihak Kementerian Agama. Momentum persiapan keberangkatan haji menjadi keuntungan tersendiri bagi para pedagang, khususnya pedagang pakaian ihram dan perlengkapan haji lainnya. Pada Jumat pagi, para pedagang perlengkapan haji terlihat memadati lantai 1 gedung Aula Namira, Asrama Haji Sulawesi Tengah di Kota Palu. Mereka memanfaatkan momentum manasik haji yang kerap dilakukan di asrama haji tersebut. Hampir sebagian jemaah yang datang menyempatkan diri untuk mampir melihat-lihat. Bahkan membeli perlengkapan yang mereka butuhkan. Salah satu pedagang yang sudah mangkal sejak pagi ialah Raudah. Ia seperti tak ingin menyia-nyiakan kesempatan rezeki di depan mata. Pakaian dan perlengkapan haji yang ia jual disusun dengan amat rapi dan sesekali menawarkan pengunjung yang lewat. Adapun pakaian yang dijualnya bervariatif. Mulai dari pakaian ihram, pakaian laki-laki dan perempuan, pakaian dalam hingga perlengkapan haji lainnya. Dagangannya pun dijual dengan harga beragam pilihan, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu sesuai jenis dan bahan pakaiannya. Ia mengaku dalam sekali jual bisa meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah. Macam-macam, ada mulai dari pakaian ihram, laki-laki punya, perempuan, baju-baju dalam, yang dibawa-bawa dari sana, perlengkapan. Ini kita jualnya cuma saat manasik haji saja? Iya, saat manasik. Rauda mengaku bukan kali pertama menjual perlengkapan haji di momentum manasik haji tersebut. Tiap tahun, dirinya tak enggan berburu penghasilan melalui momentum haji. Tak hanya Rauda, sedikitnya ada 4 hingga 5 pedagang yang mangkal di asrama haji tersebut.
Jemaah Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 2.042 orang. Mereka terbagi menjadi 6 kloter. Keberangkatannya dari asrama haji bertahap hingga 31 Mei 2024. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.